Selamat malam, saudara-saudara. Senang sekali boleh menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti kelas Emau Center, khususnya kita sudah sampai di modul yang ketiga pada malam hari ini. Saudara, saya akan mengajak kita untuk memikirkan satu topik di dalam rangkaian Emau Center ini, yaitu tentang gereja dalam konteks multikultural. Jadi kita bersama-sama akan mengikuti pembahasan melalui slide yang sudah saya sharekan. Baik, saudara-saudara, saya akan segera memulai. Saudara, kita berbicara tentang multikultural. Yang pertama ingin saya ajak kita untuk lihat bersama-sama adalah tentang multikulturalisme sebagai sebuah pemikiran atau sebagai sebuah pandangan. Saudara, secara etimologis, istilah multikultural itu datang dari dua pengertian yang amat kompleks. Ya. Mungkin kita sudah bisa langsung menebak istilah apa itu. Yang pertama adalah kata multi, dan yang kedua adalah kata atau istilah kultur. Saudara, multi itu punya pengertian plural, banyak atau berjenis-jenis. Sedangkan kultur, kita sering terjemahkan itu dengan budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah hal yang berlaku dan merekatkan suatu komunitas. Misalnya bahasa, itu adalah salah satu produk dari budaya. Hal yang berlaku dan merekatkan suatu komunitas. Atau adat istiadat. Atau sistem kepercayaan. Itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari culture. Nah, istilah multikultural secara sederhana kita pahami berarti banyak budaya, berjenis-jenis budaya. Tetapi saudara-saudara, ketika kita membahasnya sebagai multikulturalisme, sebagai satu pemikiran, sebagai sebuah pandangan, maka budaya yang berjenis-jenis ini ternyata bukan hanya sekedar menunjukkan jumlahnya yang banyak, tetapi saya tulis di situ memiliki implikasi politis. Jadi misalnya di dalam satu lingkungan terdapat satu produk budaya atau terdapat berjenis-jenis atau bermacam-macam produk budaya. Misalnya kita ambil yang paling akhir itu, sistem kepercayaan. Seperti di Indonesia kan, di dalam satu negara ini terdapat sekian banyak agama. Nah, saudara-saudara, maka pembahasan multikulturalisme ini punya implikasi politis. Di dalam satu wilayah terdapat banyak agama. Punya implikasi-implikasi sosial. Atau implikasi-implikasi yang sifatnya ekonomis. Jadi, kalau kita membahas soal multikulturalisme, saya sebut di sini memang kita membahas satu topik yang penuh dengan pengertian-pengertian yang amat kompleks, implikasi-implikasinya itu panjang. Saudara-saudara, perkembangan multikulturalisme itu sangat kuat dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah globalisasi. Saudara, seperti kita tahu, globalisasi adalah, kalau kita pahami, adalah penyatuan secara global, di mana didukung dengan faktor yang kedua, yaitu kemajuan teknologi informasi, membuat saudara-saudara apa yang dulunya itu tersekat atau terpisah oleh jarak, oleh waktu, oleh tempat. Sekarang saudara-saudara dengan kemajuan teknologi itu, maka wilayah-wilayah itu seolah-olah tidak punya batas. Sehingga bukan hanya wilayah yang tidak punya batas, implikasinya adalah pandangan-pandangan, produk-produk, pemikiran-pemikiran dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara-saudara, dengan begitu cepat bisa ditransmisikan. Nah, saudara-saudara, demikian juga, gara-gara globalisasi ini, maka kita juga melihat budaya di satu tempat itu bisa ditularkan ke tempat yang lain dengan begitu cepat. Maka globalisasi, di satu sisi memang mendukung perkembangan dari multikulturalisme, dari banyak budaya yang sekarang dikenal, yang sekarang menjadi hidup
di dalam satu wilayah negara misalnya. Saudara-saudara, globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, saudara-saudara, menciptakan satu ruang. Kalau kita sekarang bicara soal teknologi cyber, saudara-saudara, menjadi satu ruang cyber. Dan itu menciptakan satu kultur tersendiri, saudara-saudara, yang kita bisa pisahkan itu dari ruang yang real. Ruang maya ini berbeda dengan ruang yang real. Saudara, di dalam ruang cyber itu betul-betul seolah-olah kita tidak punya batas. Itu adalah ruang di mana terjadinya lalu lintas yang begitu cepat dari ilmu pengetahuan, dari data-data, entah itu datanya benar atau itu datanya hoax, dari entertainment atau hiburan-hiburan, bahkan musik, itu bisa disampaikan, bisa dikirimkan, bisa ditularkan dengan begitu cepat gara-gara globalisasi dan kemajuan dari teknologi informasi. Sehingga saudara-saudara, kalau demikian, maka ini menimbulkan dua akibat. Yang pertama adalah di satu sisi munculnya rasa ingin tahu. Misalnya saudara di Korea berkembang satu budaya tertentu. Kita yang di Indonesia ini ingin tahu. Gara-gara kemudahan itu maka kita mencari tahu. Setelah kita tahu, kita mulai mengadopsi budaya yang berkembang di sana menjadi budaya kita, seolah-olah itu budaya kita di Indonesia. Dan karenanya masuklah satu produk budaya di dalam kehidupan kita di Indonesia yang sebetulnya datang dari wilayah lain. Dan sebaliknya, saudara-saudara, akibat yang kedua adalah orang-orang di wilayah lain, karena kemudahan-kemudahan ini, ingin membagikan, ingin mentransmisikan mimpi mereka kepada yang lain. Misalnya mereka punya satu pandangan, punya satu pikiran, mereka akan tuangkan itu. Hari ini saudara kenal, banyak orang punya blog, lalu kemudian dia menuliskan pandangan-pandangannya atau pemikiran-pemikirannya di dalam blog yang dia buat. Tanpa sadar, saudara-saudara, pemikiran-pemikiran seseorang itu ditransmisikan kepada banyak orang, yang membaca itu bisa begitu luas di mana saja, saudara-saudara. Kalau itu adalah pikiran-pikiran, pandangan-pandangan tertentu yang menyangkut culture-culture dari seseorang, saudara-saudara, maka itu akan ditransmisikan atau ditularkan kepada orang lain dengan begitu cepat. Jadi, kita melihat globalisasi dan kemajuan teknologi informasi memang membuat multikulturalisme ini menjadi begitu tumbuh dengan sangat subur, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudara, di sisi lain, kalau kita bicara soal globalisasi, ternyata globalisasi juga melahirkan kecenderungan ke arah monokulturalisme. Apa itu, saudara-saudara? Mono berarti satu. Jadi dengan adanya globalisasi, seolah-olah dunia ini pada akhirnya, saudara-saudara, akan mempunyai satu budaya, yaitu budaya global. Dan biasanya, saudara-saudara, kalau kita melihat itu atau meninjaunya dari tinjauan secara politis, biasanya budaya yang diadopsi untuk dijadikan budaya global itu adalah budaya barat. Budaya barat atau white culture, budaya orang-orang kulit putih. Sehingga, saudara-saudara, kalau hari ini pembahasan mengenai multikulturalisme itu berkembang, itu seolah-olah menjadi sebuah reaksi. Multikulturalisme itu seolah-olah mendapatkan baju baru, yaitu dia sekarang menjadi sebuah gerakan politik. Gerakan politik untuk apa? Gerakan politik untuk menunjukkan bahwa bukan hanya ada satu budaya global. Kami di Indonesia juga punya budaya kami. Kami di Pulau Jawa punya budaya kami di Pulau Sumatera punya budaya kami. Jadi multikulturalisme pada sisi yang lain itu bertumbuh subur sebagai sebuah reaksi terhadap monokultur yang disebabkan oleh globalisasi. Nah, faktor yang ketiga, saudara-saudara, adalah HAM, istilah hak asasi manusia. Saudara, kita tahu bahwa sebelumnya negara-negara ex-penjajah, imperialis, saudara-saudara, biasanya menganggap
manusia dan budaya dari negara jajahannya itu selalu inferior, selalu lebih rendah. Misalnya, bagaimana orang-orang Belanda misalnya memandang orang-orang Indonesia dulu, saudara-saudara, dulu. Manusia Indonesia dan budaya Indonesia itu dianggap tidak berkelas. Dan kita tahu, saudara-saudara, sampai hari ini pun masih ada di dalam pikiran sebagian orang bahwa budaya-budaya Barat itu jauh lebih superior daripada budaya-budaya di Timur. Nah, saudara-saudara, karena perkembangan dari isu HAM ini, maka sekarang cara pandang orang tidak lagi demikian. Kita melihat, saudara-saudara, bahwa orang mulai melihat bahkan orang yang bekas berasal dari negara jajahan itu dianggap lebih setara, lebih egaliter, saudara-saudara. Sehingga kalau saudara lihat pada hari ini, kalau kita bicara dalam konteks budaya, bukan hanya kita orang Timur belajar budaya Barat. Sekarang justru yang dicari orang, justru orang-orang di Barat belajar budaya-budaya kita orang Timur. Ya, kita lihat kalau saudara pergi ke Pulau Bali misalnya, saudara melihat ada orang-orang atau turis-turis dari Barat yang belajar tari Bali, belajar gamelan Bali, dan lain-lain. Gitu. Kita melihat bahwa isu HAM atau isu persamaan atau kesetaraan hak asasi manusia itu membuat bangkitnya budaya-budaya lokal. Sehingga bukan hanya ada satu budaya, yaitu white culture saja yang berkuasa. Tetapi dunia timur, Indonesia, Pulau Jawa, orang-orang di Pulau Jawa, orang-orang di Pulau Kalimantan, orang-orang di Pulau Sumatera, bisa unjuk gigi, menunjukkan budayanya, bahasanya, adat istiadatnya, rumah adatnya, masakan khasnya masing-masing. Ya. Dan itu kita lihat menjadi satu corak budaya yang begitu bermacam-macam, begitu beraneka ragam. Nah, saudara-saudara, kita sampai akhirnya pada untuk memahami pengertian dari multikulturalisme. Jadi, secara singkat, multikulturalisme itu pandangan yang mengakui keragaman budaya. Jadi pengertian tradisional dari multikulturalisme adalah ingin mencari pengakuan, ya, legitimasi bahwa di dalam hidup kita ini banyak budaya. Yang ada di dalam kenyataan hidup kita bukan hanya budaya aku saja. Saya misalnya orang Jakarta, saudara-saudara ya, saya tidak bisa berpikir bahwa budaya itu hanya budaya orang Jakarta. Enggak. Tapi orang-orang di sekitar saya itu juga punya budayanya. Dan saya harus mengakui bahwa ada budaya yang berbeda dari budaya yang selama ini saya gunakan. Nah, bukan hanya legitimasi, tetapi juga kebutuhan. Ini akan pengakuan. The need of recognition. Ini menjadi pengertian tradisional dari multikulturalisme. Nah, pada pengertian yang lebih kontemporer, saudara-saudara, pengertian multikulturalisme itu diwarnai dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah misalnya oleh studi-studi kultural. Jadi ini lebih maju, saudara-saudara. Multikultural bukan hanya berpikir banyak budaya, bukan. Tetapi isi dari multikulturalisme itu, saudara-saudara, itu diwarnai atau dipengaruhi oleh studi kultural. Misalnya studi mengenai identitas kelompok. Ini kajian psikologi ya. Atau studi mengenai distribusi kekuasaan di dalam masyarakat yang diskriminatif. Atau studi mengenai kaum marginal, kaum-kaum yang terpinggirkan. Atau studi mengenai toleransi antar kelompok atau toleransi antar umat beragama. Jadi, kalau kita bicara multikulturalisme, saat ini, ya, secara kontemporer, isinya adalah satu kajian untuk bisa melihat bahwa di dalam hidup kita itu banyak kelompok, banyak suku, banyak etnis, banyak agama, banyak aliran-aliran kepercayaan. Semua itu kajian-kajian itu datang dari studi kultural.
Nah, yang kedua, ini yang saya sebut dengan pemikiran post-kolonialisme. Ya, kalau post itu berarti setelah kolonialisme. Gerakan post-kolonialisme ini, saudara-saudara, berusaha untuk mengungkit kembali nilai-nilai indigenous di dalam budaya sendiri. Misalnya contoh, saudara-saudara ya, dulu kalau kita lihat di dalam kekristenan, saudara-saudara, ibadah-ibadah kita itu sangat dipengaruhi, coraknya itu sangat dipengaruhi oleh ibadah-ibadah yang memang biasa dilakukan oleh orang-orang Belanda. Karena mereka lah yang membawa kekristenan datang masuk bersamaan dengan datangnya mereka sebagai penjajah ke Indonesia. Sehingga kita tidak bisa menyangkali bahwa corak ibadah kita atau gereja-gereja pada hari ini memang coraknya itu lebih western, ya, lagu-lagu, alat musik yang dipakai, ya bahkan liturgi dan lain-lain itu lebih ke sana. Nah, postkolonialisme, saudara-saudara, adalah satu reaksi setelah kolonial ini berakhir. Postnya, setelahnya itu adalah justru satu upaya atau satu gerakan untuk menghidupkan kembali bahwa kita ini punya budaya sendiri, gitu. Kita ini punya budaya lokal. Makanya disebut nilai-nilai indigenous, nilai-nilai lokalitas di dalam budaya kita sebagai orang Indonesia. Makanya kita melihat ada gereja-gereja tertentu, saudara-saudara, yang menyelenggarakan ibadahnya dengan alat-alat musik tradisional, bahkan dengan lagu-lagu yang diaransemen dengan lagu-lagu dengan aransemen musik-musik tradisional, gitu. Maka muncullah budaya-budaya yang bukannya baru, itu adalah budaya lokal yang selama ini mungkin tertutup gara-gara ada budaya yang lebih besar, yaitu budaya penjajah, kolonial. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, hal yang mempengaruhi kajian multikulturalisme pada hari ini adalah globalisasi. Saya tidak panjang di bagian ini, saya sudah jelaskan tadi. Globalisasi melahirkan budaya global yang monokultur, sehingga seolah-olah yang diakui hanya satu ini, sedangkan budaya-budaya asli itu seolah-olah tidak mendapat tempat. Nah, sebagai responnya, sebagai reaksinya, maka budaya-budaya asli itu unjuk gigi, ya, muncul ke permukaan, dan kemudian menjadi marak sekali, menjadi ramai sekali, ya, kancah budaya di dalam kehidupan. Nah, yang keempat, kajian multikulturalisme ini dipengaruhi oleh pembahasan mengenai feminisme dan post-feminisme. Feminisme dan post-feminisme bukan saja memperjuangkan kesetaraan, bukan hanya memperjuangkan equality antara pria dan wanita, tetapi feminisme sebetulnya atau post-feminisme memperjuangkan kemitraan yang sejajar dalam melaksanakan tugas di masyarakat. Jadi kalau saudara perhatikan pada hari ini, saudara-saudara, kalau saudara mengisi bensin, maka operator yang bertugas untuk mengisikan bensin ke mobil atau motor saudara sekarang banyak yang perempuan. Padahal dulu tidak begitu, gitu. Kita mengenal satu budaya saja dulu, yaitu bahwa pekerjaan-pekerjaan semacam itu adalah pekerjaan laki-laki. Masa perempuan bertugas di pom bensin untuk mengoperasikan nozzle untuk mengisikan bensin ke kendaraan, itu bukan tugas perempuan. Perempuan itu tugasnya adalah di dapur. Perempuan tugasnya masak. Perempuan tugasnya adalah urusan-urusan domestik. Itu pemikiran budaya dulu yang berkembang. Tapi sekarang kalau kita bicara ada budaya baru, ada pemikiran baru, saudara-saudara, yang sekarang muncul ke permukaan, dan salah satunya di poin D ini disebut salah satu penggagasnya adalah pemikiran mengenai feminisme atau post-feminisme yang mencoba melihat bahwa ada kesetaraan dan laki-laki dan perempuan punya kesempatan atau kemitraan yang sejajar dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, ini adalah post-strukturalisme. Ini kalimat-kalimatnya mungkin bikin sakit kepala, saudara ya. Post-strukturalisme ini ada
Kalau struktural, struktur itu bangunan yang kuat. Post itu adalah sesudahnya. Jadi dikatakan perlunya dekonstruksi. Konstruk itu membangun. Kalau dekonstruksi artinya merubuhkan struktur-struktur yang mapan yang selama ini digunakan untuk melanggengkan kekuasaan yang ada. Jadi misalnya kalau saudara melihat di satu negara ada seorang penguasa. Siapa penguasanya akan menentukan agama mayoritas di negara itu apa. Nah, itu bisa langgeng berpuluh-puluh tahun gitu bahwa agama atau kepercayaan penguasa itu akan diberlakukan menjadi agama satu negara atau satu wilayah. Nah, saudara-saudara, padahal sebetulnya kalau kita bicara sistem kepercayaan itu banyak sekali, gitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia ini saja begitu banyak. Maka kajian mengenai post-strukturalisme itu membuat subur percakapan mengenai multikulturalisme. Nah, saudara saya lanjut. Saudara, mari kita lihat realitas multikultur di Indonesia. Kita tahu bahwa di dalam lambang negara kita, Pancasila, saudara-saudara, terdapat satu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, dan saya yakin itu tidak asing buat kita ya, warga negara Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi yang mau ditekankan di dalam semboyan ini adalah keragaman tapi menyatu. Kesatuan tapi di dalamnya terdapat hal-hal yang begitu beragam. Itulah Indonesia. Ya. Itulah kenyataan negara kita. Keragaman tetapi menyatu. Kesatuan satu, tapi di dalam yang satu itu isinya macam-macam. Nah, kalau sudah lihat data-data ini ya, ini data saya ambil dari sensus penduduk tahun 2010. Yang 2020 kan belum dipublish ya, saudara-saudara. Suku bangsa di negara kita ini lebih dari 1.340. Luar biasa. Kita mungkin hanya mengenal suku-suku yang cukup besar, suku Jawa, suku Sunda. Tapi sebetulnya suku bangsa di teritori Indonesia ini 1.340. Banyak benar. Produk budayanya juga macam-macam. Tradisinya, adat istiadatnya, bahasanya, bahkan bukan cuma bahasa, dialek saja, itu, waduh, kalau saudara, saya pernah tanya ya sama satu orang gitu yang berbahasa Kek. Apa sih bedanya bahasa Kek dengan bahasa Mandarin misalnya? Saya sendiri nggak bisa, saudara-saudara. Papi saya masih bisa, tapi di generasi saya udah nggak bisa. Nah, saudara-saudara, katanya ada vocab-vocab yang sama, tetapi yang lebih menonjol biasanya perbedaan-perbedaan pada dialeknya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi kalau kita lihat dialek itu membuat begitu beragamnya Indonesia ini. Belum lagi kalau kita bicara kesenian. Mulai dari rumah adatnya, upacara adatnya, aksara tulisannya, musiknya, lagunya, tariannya, seni pertunjukannya, seni lukisnya, seni patungnya, pakaian adatnya, kesusastraannya. Saudara pergi ke satu wilayah, beli batik di Cirebon, batik di Semarang, batik di Pekalongan, batik di Jawa Timur, beda semua coraknya. Tapi semuanya Indonesia. Satu, tapi di dalam yang satu ini, isinya itu bermacam-macam. Belum lagi, ini poin yang paling saya suka, makanan khasnya. Jadi makanan khasnya juga berbeda-beda, saudara-saudara pergi kemanapun, makanannya tidak akan sama. Ya. Jadi ada satu joke mengatakan, kita tidak bisa memesan gudeg di rumah makan Padang. Ya iyalah, kalau saudara ke rumah makan Padang, ya saudara tujuannya untuk makan dendeng balado gitu. Masa cari krecek, sambal goreng krecek, kan enggak, saudara-saudara, memang beda gitu. Dan bukan hanya itu semua, tetapi juga di Indonesia realitas multikultural yang kita hadapi adalah banyaknya sistem kepercayaan atau yang disebut dengan agama. Banyak sekali, saudara-saudara.
Seperti tadi saya katakan, keberagaman ini bukan soal jumlah, tetapi punya implikasi-implikasi politis, punya implikasi sosial. Banyak agama itu, waduh, itu punya permasalahannya tersendiri. Itu punya gerakan-gerakan politiknya masing-masing, saudara-saudara. Ya. Saudara, saya menyuguhkan di layar saudara ini ada 20 suku bangsa terbesar menurut sensus penduduk Indonesia. Memang ini data tahun 2000. Jadi, kalau kita lihat data ini, saudara-saudara, memang yang paling banyak ini adalah suku Jawa. Ya, suku Jawa, Sunda, Melayu, Madura, Batak, Minangkabau. Saya tidak ingin mengajak kita melihat dengan kacamata kompetisi, siapa paling banyak. Suku saya lebih banyak nggak dari suku kamu? Bukan, bukan. Tidak melihatnya dengan perspektif kompetisi. Tapi saya mau menyuguhkan ini hanya 20 dari 1.340 jumlah suku bangsa di Indonesia. 20 ini saja, saudara-saudara, udah membuat kita geleng-geleng kepala. Banyak benar ya. Ya, banyak sekali gitu. Bahkan kalau kita lihat di antara semua ini, Bali, Sasak, Makassar, Cirebon, Tionghoa, ini juga diakui sebagai bagian dari suku yang ada di Indonesia. Gorontalo, Aceh, Minahasa, Toraja, dan seterusnya. Itu suku. Sekarang mari kita lihat agama, ya, atau masyarakat Indonesia itu ternyata multi religi. Kalau saudara lihat, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan masih ada nomor 7 itu aliran-aliran kepercayaan yang memang tidak masuk di dalam salah satu kategori agama, tetapi itu adalah aliran kepercayaan. Dan jumlah yang diperlihatkan kepada kita ini multi, banyak, tapi tekanannya bukan soal jumlah banyak, tapi keberagaman ini ternyata punya dampak-dampak politik, punya dampak-dampak sosial, punya persoalan-persoalan sendiri di dalam masyarakat. Ya. Ini agama, jangankan agama, soal kesukuan aja bikin persoalan-persoalan tersendiri di dalam masyarakat. Apalagi kalau udah bicara keyakinan atau agama. Nah, saudara-saudara, prinsip multikulturalisme itu mesti dirawat dengan baik. Kalau kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang multikultur, banyak sukunya, banyak agamanya, banyak kebudayaannya, rumah adatnya, tariannya, lagunya, begitu beragam, maka keberagaman itu mesti dirawat dengan baik, supaya timbul apa? Sikap pengakuan. Yang pertama ini penting, pengakuan. Pengakuan bahwa dalam hidup ini bukan hanya ada budayaku saja. Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberikan di dalam kedaulatan Tuhan satu kesempatan di mana manusia itu bisa menciptakan budaya sesuai dengan dirinya atau kelompoknya, saudara-saudara. Maka pengakuan itu penting bahwa ada yang berbeda dari aku. Ada suku yang beda dengan sukuku. Ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan aku. Ya. Nah, bukan hanya pengakuan, tapi penerimaan. Menerima bahwa ada orang-orang yang berbeda. Nah, sampai di sini, ini seringkali menimbulkan persoalan. Kalau udah ngomong orang yang berbeda, udah ngomong the other, biasanya kita nggak nyaman, saudara-saudara. Kalau kita melihat kepada satu teori yang dikaji di dalam psikologi, yaitu teori identitas sosial, maka di dalam teori itu, saudara-saudara, biasanya melihat bahwa orang lebih suka berada di dalam kelompoknya yang homogen. Ya. Saya lebih suka berada di kalangan orang sesama Kristen. Kalau udah ngelihat orang yang bukan Kristen, biasanya saya udah nggak bisa terima. Begitu ditanya, kamu agamanya apa? Oh, saya agamanya X. Dia nggak sebut Kristen. Oh, berarti beda. Lalu kemudian di dalam teori identitas sosial muncullah tanpa sadar kita berpikir, ini kami dan itu kalian. Saya Kristen, kamu bukan Kristen. Dan itu akhirnya ceritanya panjang, ya.
Kalau udah nggak bisa terima, biasanya nanti muncul merembet sampai ke belakang-belakang. Yang ketiga, supaya muncul penghargaan. Saudara kan nggak ingin budaya saudara itu diinjak-injak, bukan? Ya, saudara nggak ingin kan kalau agama atau keyakinan saudara atau suku saudara dilecehkan. Maka lakukanlah yang sama. Sebab saya yakin juga orang juga tidak mau. Orang yang terlahir itu kan given. Kan kita nggak bisa inden sama Tuhan. Tuhan, saya mau lahir dari suku A. Tuhan, saya mau jadi orang dengan suku B. Kan kita nggak bisa pesan. Kita ini ya lahir, Tuhan beri keberadaan kita seperti yang Tuhan izinkan sekarang ini. Maka tiap orang juga demikian, hargailah. Dan supaya muncul sikap toleransi terhadap sesama komunitas yang punya budaya masing-masing yang berbeda-beda. Saudara, saya mengutip sebentar saja, tidak akan berlama-lama di sini, soal seorang yang bernama James Banks. James Banks ini di dalam penelitiannya tentang pendidikan multikultural menyebutkan beberapa dimensi yang harus dilakukan dalam rangka merawat multikulturalisme. Yang pertama, dia sebut, memang ini dalam rangka pendidikan ya, content integration. Artinya, saudara-saudara, dia bilang, kalau guru ngajari sekolah, pakai contoh, jangan cuma contohnya dari suku Jawa dong. Jangan cuma nanti mau menyebut kota-kota yang ada di Pulau Jawa dong. Sebutlah kota-kota di Pulau Sulawesi, di Pulau Kalimantan, supaya siswa-siswa itu tahu bahwa ada yang lain selain Jakarta, selain Bandung, selain Surabaya, selain Jogja. Jadi, content integration mau mengatakan bahwa percakapan-percakapan kita itu jangan hanya selalu berkutat di tempat kita. Kita bisa bercakap-cakap tentang yang lain. Ya, kita bisa membahas tentang yang berbeda dengan kita. Yang kedua adalah knowledge construction. Artinya, James Banks berkata, harus ditumbuhkan satu pemahaman, satu pengertian bahwa di dalam kehidupan ini realitanya adalah multicultural. Yang ketiga, prejudice reduction. Mengurangi ya prejudice, prasangka-prasangka ya. Mengurangi dugaan-dugaan. Apalagi udah berlanjut ke stereotype. Aduh, janganlah. Kurangi itu, kata James Banks. Yang keempat, sebagai langkah yang lebih aktif adalah melakukan equity pedagogi. Artinya, didik anak-anak kita itu untuk melihat kesetaraan, ya, bahwa perempuan itu bukan warga kelas 2. Bukan. Dulu, saudara-saudara, ada satu semboyan yang agak kurang enak didengar. Mohon maaf kepada para peserta wanita ya, tapi ini saya hanya menyebutnya sebagai contoh. Ada satu filosofi yang berkembang di dalam masyarakat Jawa, khususnya, saudara-saudara, bahwa perempuan itu ada untuk melakukan 3 tugas. Yang pertama, masak. Yang kedua, macak. Macak itu artinya berdandan. Jadi, perempuan itu ada untuk berdandan supaya dia bisa melayani suaminya. Yang ketiga, tujuan keberadaan perempuan adalah mana. Mana itu artinya supaya bisa beranak. Saudara, menurut saya, ini pemikiran yang sangat melecehkan perempuan. Bukan, masa kok perempuan ada hanya untuk itu? Masa perempuan itu diciptakan Tuhan hanya untuk kepentingan domestik laki-laki? Kan enggak, saudara-saudara. Ya. Nah, equity pedagogi ini patut diajarkan sejak awal, katanya James Banks. Lalu yang kelima adalah empowering school culture. Jadi, hidupkanlah budaya di sekolah, budaya yang membuat sekolah itu bisa punya satu prinsip multikultural, sekalipun lingkungannya tidak demikian. Nah, saudara, menurut saya 5 ini bukan hanya bisa diterapkan di sekolah, tetapi juga di dalam diri kita, bahkan di dalam gereja kita, di dalam kita bergereja. Ya, bagaimana kita bisa merawat multikulturalisme ini dengan baik. Nah, yang berikut, saudara-saudara, sebaliknya, abai untuk merawat multikulturalisme akan berakibat tumbuhnya apa? Yang pertama adalah
sikap fanatisme atau superioritas atas budaya tertentu. Saudara, ini repot ya kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat multikultur, tapi kita merasa bahwa budaya kita itu yang paling hebat. Saudara, ini bertumbuh dengan begitu subur. Dan yang menyedihkan juga di kalangan Kristen. Kita akhirnya merasa punya superioritas budaya kita. Atau sikap yang bisa muncul adalah etnosentrisme. Etno ya, suku. Sikap berpusat kepada kesukuan kita. Saudara, saya ingin mengajak kita membahas kajian ini dengan terbuka sebagai kajian akademik, tetapi juga kajian yang sifatnya reflektif. Begini, rasanya saudara-saudara ya, bagaimana kita di Indonesia ini terjadi gesekan-gesekan antar etnis. Itu sudah bukan rahasia. Bukan rahasia. Ya. Nanti saya akan beri contoh pengalaman saya pribadi, saudara-saudara. Bukan rahasia. Tapi kenapa itu terjadi, saudara-saudara? Sangat mungkin karena kita melihat bahwa budayaku, sukuku, itu lebih superior daripada orang lain. Atau setidaknya kita memandang yang berbeda atau yang lain dengan mata sebelah. Atau memandang dengan lebih inferior. Yang ketiga, kita kalau nggak dirawat akan terjadi xenofobia, ketakutan. Ketakutan kepada kelompok-kelompok, kepada suku-suku, kepada kelompok penganut agama tertentu, kepada orang dari etnis tertentu, atau orang dari kalangan kelas sosial tertentu. Dan itu muncul karena adanya prasangka. Wah, saudara, ini prasangka dan stereotip. Prasangka itu adalah kita membangun pendapat tanpa didukung fakta yang relevan. Atau kita mengambil kesimpulan yang tidak rasional, itu prasangka. Sedangkan stereotip adalah penilaian berdasarkan persepsi terhadap seseorang atau terhadap kelompok di mana orang itu ada di dalam. Itu persepsi. Saudara, ketakutan akan seseorang atau sekelompok orang atau satu suku tertentu atau satu agama tertentu biasanya muncul gara-gara kita punya prasangka. Dari kecil kita tuh udah dijejelin dengan semua informasi tentang kelompok A, kelompok B, kelompok C, yang kemudian kita tumbuh di dalam prejudis-prejudis demikian sampai kita dewasa, akhirnya kita nggak merasa nyaman kalau kita harus bergaul atau hidup dengan orang-orang itu. Kalau tidak dirawat, multikulturalisme ini tidak dirawat, akan memunculkan sikap-sikap intoleran. Kita nggak bisa mentoleransi keberadaan mereka. Bahkan kita mulai diskriminasi. Kita mulai membuat perlakuan-perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang berbeda. Lalu berkembangnya perilaku kekerasan. Saudara, kekerasan itu bukan cuma soal meninju, memukul, bukan. Ada 3 jenis. Kekerasan itu bisa secara verbal. Ya. Kita suka ngata-ngatain orang dari kelompok lain, atau kita punya istilah-istilah tertentu tentang kelompok lain, atau kekerasannya dalam bentuk fisik, atau kekerasannya dalam bentuk struktural. Artinya, kekerasan yang menindas. Ini sifatnya lebih opresif, ya, menindas, kekerasan struktural. Atau yang paling ngeri nih, saudara-saudara, adalah begini. Ini saya beri pakai anak panah-ya. Tadinya, kepada yang berbeda, kita melakukan distansi, kita mulai jaga jarak. Agamanya beda dengan agama saya. Dia etnisnya bukan etnis saya. Kita melakukan distansi. Setelah distansi, biasanya orang akan melakukan dominasi. Kita ingin menguasai. Dan
Upaya yang berikut adalah kalau bisa terjadi asimilasi. Oke deh, saya ingin membuat kamu sama dengan saya. Asimilasi. Kita ingin supaya terjadi perubahan supaya culture orang lain itu menjadi seperti culture-nya kita. Kalau nggak bisa, maka sikap yang terakhir adalah eliminasi, singkirkan. Waduh, saudara-saudara, ini kan bahaya ya kalau begini. Padahal kenyataan Indonesia itu multicultural. Saudara, bercermin dari cerita-cerita adanya segregasi, segregasi kan atau sikap-sikap diskriminatif terhadap satu kelompok tertentu. Waktu zaman kolonial di Indonesia, waktu kolonial Belanda hidup tumbuh subur, saudara-saudara, muncullah ada 3 kelompok di Indonesia yang memang secara sengaja di-create oleh pemerintah kolonial. Yang pertama adalah kelompok, saya pakai yang poin ketiga dulu, kelompok pemerintah kolonial itu sendiri, orang-orang Belanda. Mereka punya keistimewaan, mereka punya privilege untuk menikmati pendidikan di sekolah-sekolah yang berkualitas, bagus, sekolahnya juga sampai tinggi. Tapi ada kelompok kedua yang memang diciptakan itu adalah kaum bumi putra, yang disebut dengan inlander. Ya. Memang ini sengaja dibedakan gitu. Kaum inlander ini cukup sekolah di sekolah biasa dan nggak boleh tinggi-tinggi. Memang ada tujuan-tujuan politis pasti. Tetapi di samping tujuan politis ternyata itu mempunyai dampak sampai hari ini. Ya, dampak sampai hari ini adalah bahwa di Indonesia ini akhirnya muncul satu kelompok yang disebut dengan, maaf ya Bapak Ibu, pribumi. Dari mana itu datang? Pikiran itu sendiri datang dari awalnya oleh pemerintah kolonial yang kemudian membentuklah satu kelompok ketiga. Memang ini kelompok yang bukan pemerintah kolonial, tetapi diberi tempat yang lebih tinggi daripada kelompok inlander, yaitu kelompok Timur Asing. Dan etnis Tionghoa itu mendapatkan privilege untuk berada pada kelompok ini oleh pemerintah kolonial. Sehingga saudara, kalau saudara lihat pada hari ini ya, kenapa kok ada benturan yang begitu keras antara etnis Tionghoa dengan orang-orang yang disebut pribumi. Kenapa kok ada istilah-istilah semacam itu? Kenapa kok ada istilah WNI tapi WNI-nya keturunan dan lain sebagainya? Kita melihat itu cerita yang memang dibuat ketika zaman kolonial. Di Amerika, saudara-saudara, cepat saja ada kelompok orang-orang Negro, African American. Jadi orang-orang Amerika yang berkulit hitam. Tapi juga ada kelompok orang-orang yang white American, orang-orang Amerika berkulit putih. Sama, orang-orang black people ini tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah, tinggalnya juga di wilayah-wilayah yang kumuh, sedangkan orang-orang kulit putih itu menikmati privilege yang lebih luar biasa daripada orang-orang kelompok kulit hitam. Dan karena itu muncullah gerakan gerakan untuk memperjuangkan hak-hak sipil yang digagas oleh Martin Luther King. Di Afrika, saudara-saudara, di Afrika Selatan dengan politik apartheid, sama juga pemisahan orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam dari berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat. Pokoknya yang boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang noble, gitu, pekerjaan-pekerjaan yang terhormat itu orang-orang kulit putih. Sedangkan buruh kasar itu pasti orang-orang kulit hitam. Nah, bahkan gerakan memperjuangkan hak-hak sipilnya itu diperjuangkan oleh seorang uskup, kita tahu Desmond Tutu. Saudara, bagaimana dengan kenyataan multikultur di Indonesia pada masa Orde Baru? Saya tulis beberapa poin di sini. Pada masa Orde Baru, itu memang dengan sengaja, saudara-saudara, ditumbuhkanlah satu seperti ada dua kubu yang head to head gitu.
antara WNI keturunan dengan yang WNI asli. Dan saudara lihat, akarnya memang dari pemerintah kolonial, akarnya. Tetapi itu disuburkan di dalam masa Orde Baru. Ya. Kemudian mulailah ada perlakuan diskriminatif. Dulu saudara mungkin ngalamin ya, ngurus KTP susah, lama, gitu. Ngurus surat ini susah, itu susah, dan lain sebagainya. Kalau saudara lihat, kalau multikultur ini tidak dirawat, kejadiannya begitu, diskriminatif. Yang kedua, adanya kebencian. Kebencian. Saya juga nggak tahu kenapa ya, kok bisa ya sampai benci gitu. Benci sama kelompok itu, benci sama etnis itu. Ada kebencian. Di masa Orde Baru, bahkan agama itu menjadi kendaraan politik. Sehingga saudara-saudara memang satu agama, apalagi kalau saya gabung dengan poin 4, yang mayoritas itu, wah itu dipakai menjadi satu kendaraan untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi juga dipakai menjadi kendaraan juga untuk menindas kelompok-kelompok yang disebut minoritas. Ya. Mau buka gereja, susahnya minta ampun. Bikin persekutuan di ruko, digerebek, disuruh bubar. Begitu aja terus. Sampai hari ini, saudara-saudara. Bahkan terjadi pembakaran rumah-rumah ibadah. Kerusuhan, kita yang tinggal di Jakarta. Saya waktu itu terjadi kerusuhan besar di Jakarta, berada di Semarang pada waktu itu, saudara. Di dalam pelayanan di Semarang. Tapi saya melihat dari berita, saudara-saudara, betapa luar biasanya kerusuhan. Yang penggeraknya itu adalah bukan hanya sekedar kecemburuan secara ekonomi, bukan. Tapi itu kerusuhan yang bernuansa SARA. Bapak Ibu, ini kenyataan ya, cerita-cerita dari segregasi. Nah, sekarang mari kita lihat gereja kita tuh seperti apa seharusnya. Ya. Saudara, saya mengambil dua gambaran tentang gereja. Yang pertama itu adalah gereja sebagai komunitas Trinitarian. Saudara, ada bukunya ya di situ. Saudara kalau satu kali mau memeriksa boleh atau melihat lebih jauh. Begini, saudara-saudara, gereja merupakan komunitas Trinitarian. Kita tahu istilah Trinitarian itu biasa dikenakan kepada Allah kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Trinitas. Tapi gereja sebetulnya adalah komunitas Trinitarian. Karena gereja adalah ciptaan dari Allah Trinitas dan berada dalam kesatuan perjanjian dengan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam persekutuan yang kekal. Kita belajar konsep eklesiologis yang demikian. Allah memanggil gereja, saudara dan saya, ke dalam persekutuan dengan Dia melalui anaknya Yesus Kristus, lewat karya Roh Kudus yang bekerja dan berdiam di dalam diri kita. Maka kita melihat sebetulnya kehadiran person di dalam Allah Trinitas atau Allah Tritunggal itu, saudara-saudara, sangat terkait erat dengan hidup kita. Ya. Kita dipanggil bersekutu dengan Allah melalui anaknya Yesus Kristus lewat karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Karena itu, saudara-saudara, di dalam Alkitab, sangat kental kita disebut, gereja itu disebut umatnya Allah, bait Roh Kudus, tubuh Kristus, mempelai dari Kristus, dan seterusnya. Dengan kata lain, di luar Trinitas tidak mungkin gereja ada. Jadi gereja ada, itu adalah produk dari karya Allah Tritunggal. Nah, pemahaman ini membawa satu implikasi. Karena itu, keberadaan umatnya Allah, kita ini kan umatnya Allah, maka umatnya Allah harusnya merefleksikan Allah yang telah memanggil dan mempersatukan gereja di dalam persekutuan kasih-Nya yang kekal. Nah, hal ini berdampak kepada 3 hal. Yang pertama, identitas gereja. Yang kedua, tujuan gereja. Dan yang ketiga, aktivitas gereja. Saya bahas yang pertama, identitas gereja. Identitas gereja, kalau begitu dijelaskan dengan 2 istilah.
Yang pertama adalah komunal dan yang kedua relasional. Komunal satu kelompok orang, dan bukan hanya kelompok orang tetapi relasi. Ada hubungan di antara orang-orang di dalam kelompok itu. Kenapa komunal? Karena berdasarkan keberadaan Allah di dalam ketritunggalannya adalah 3 pribadi yang berada dalam persekutuan. Saudara lihat ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 person itu ada di dalam satu persekutuan yang kekal, yang sempurna, dan terus-menerus. Allah yang memanggil kita ini juga mengajak kita, gereja itu, mengalami persekutuan dengan Dia secara kekal. Nah, ketika kita dipanggil bersekutu dengan Allah, saudara-saudara, persekutuan yang ke dalamnya Allah memanggil kita untuk masuk adalah persekutuan kasih. Karena Dia sendiri adalah kasih. Jadi kalau kita dipanggil untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Dia, maka persekutuan yang dimaksudkan adalah persekutuan di dalam kasih. Karena itu, gereja juga dipanggil ke dalam persekutuan kasih. Dengan siapa? Yang pertama-tama dengan Allah. Tetapi juga gereja dipanggil untuk menjadi satu komunitas kasih yang membangun persekutuan kasih dengan sesama manusia. Tidak disebut siapa, tidak disebut orang Yahudi saja atau orang Samaria saja, tetapi sesama manusia, bahkan dengan seluruh ciptaan. Yang kedua, ya, tujuan gereja. Tujuan gereja sangat terkait erat dengan identitasnya, yakni membangun relasi persekutuan dengan Allah yang mempunyai gereja, dengan seluruh umat manusia, dan dengan dunia ini. Jadi, siapa gereja? Gereja adalah komunitas yang berelasi. Relasinya dengan siapa? Dengan Allah, dengan sesama, dengan seluruh ciptaan. Lalu, untuk apa kalau begitu gereja? Gereja ada untuk membangun relasi persekutuan dengan Allah, dengan manusia, dan dengan seluruh ciptaan. Relasi di dalam kasih. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kalau kita melihat, kalau begitu aktivitas gereja, apa yang harus gereja lakukan? Atau yang Pak Fandi sebut di sesi pertama, apa itu misi gereja? Sebetulnya aktivitas atau misi gereja bukanlah sesuatu yang diciptakan atau diprogramkan terlepas dari keberadaan gereja. Saudara masih ingat pernyataan Pak Fandi? Gereja itu bersifat being driven. Artinya, keberadaannya itulah, identitasnya itulah, atau siapa gereja itu, itulah yang menentukan apa yang gereja harus lakukan atau akan lakukan. Jadi, karena gereja itu adalah komunitas relasional yang harus membangun persekutuan dengan Allah dan dengan sesama di dalam kasih, maka apa yang harus gereja lakukan? Membangun relasi dengan Allah di dalam kasih, membangun relasi dengan semua umat manusia juga di dalam kasih. Saudara, ini teologinya, ini eklesiologi yang kita pelajari. Nah, masalahnya adalah eklesiologi ini hidup nggak di dalam praktik kita bergereja. Sebagai orang Kristen, kira-kira aktivitas saudara itu sesuai nggak dengan identitas saudara yang adalah komunitas yang relasional di dalam kasih dengan orang lain. Atau jangan-jangan sebagai orang Kristen kita masih susah untuk menerima yang berbeda, yang lain. Yang kedua, gambaran tentang gereja ini adalah komunitas eskatologis. Ini juga pembahasan yang cukup menarik, saudara-saudara. Ada kalimat yang ditulis oleh Stanley Grant yang mengatakan, what the church is, apa itu gereja saat ini, atau bagaimana gereja saat ini, in short, is determined by what the church is destined to become. Bagaimana gereja sekarang ini itu ditentukan dari bagaimana kita melihat gereja yang nantinya seperti apa, ya. Itu kita bicara dimensinya eskatologis. Saudara, gereja yang berada di dalam dunia pada masa kini, yaitu di sini dan kini, merupakan komunitas temporer dan terbatas. Artinya, kita ini terbatas oleh ruang dan waktu, saudara-saudara. Ya. Namun, gereja sebagai komunitas yang temporer itu harus selalu menatap ke masa depan secara eskatologis. Itu kepada Allah yang jauh lebih besar daripada dunia ini.
yang jauh lebih besar daripada masa kini, jauh lebih besar daripada present time. Sebab gambaran yang utuh dan sempurna tentang gereja kita temukan pada akhir zaman nanti. Nah, seperti apa gambarannya? Kalau Bapak Ibu membaca apa yang ditulis disaksikan oleh Yohanes di dalam Wahyu 21-22, Yohanes menggambarkan itu. At the end, pada akhirnya, pada masa akhir, Yohanes melukiskan keberadaan gereja pada masa konsumasi itu dalam gambaran Yerusalem baru turun dari surga, laksana mempelai yang berdandan untuk menyambut mempelai pria pada hari pernikahannya, yang ditandai dengan tanda-tanda ini. Satu gambaran tentang gereja yang telah dibersihkan dari segala dosa. Dikatakan dipulihkan dari segala kerapuhan, penderitaan, tidak akan ada lagi ratap tangis, kertak gigi, air mata. Satu gambaran komunitas pada akhirnya di hadapan tahta anak domba, katanya Yohanes, semua orang percaya dari segala abad dan tempat akan berdiri di hadapan tahta anak domba. Maka komunitas gereja di dalam dimensi eskatologis itu adalah komunitas yang sangat heterogen, yang membuka dirinya, yang kesamaannya hanya seperti yang dikatakan Paulus di dalam surat Efesus, satu iman, satu Allah, satu baptisan, dan lain-lain. Di dalamnya orang sudah dibersihkan dari segala macam kebencian, hidup dengan harmonis dengan segenap ciptaan, dan pada akhirnya menggenapkan tujuan yang paling mulia, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Yesus, dan membawa kemuliaan bagi Allah Bapa sampai selama-lamanya. Itu gambaran yang dilihat oleh Yohanes di dalam penglihatan di dalam Wahyu 21 ini. Nah, yang dikatakan oleh Stanley tadi begini, ini penting. Pandangan eskatologis ini semestinya membuat umat Allah, atau kita, gereja masa kini, melihat jauh ke depan. Melihat jauh ke depan bukan semata-mata untuk memberi pengharapan, memberi kekuatan untuk kita menghadapi pergumulan hidup sementara kita menjalani hidup di dunia ini saja, bukan. Tapi melihat jauh ke depan itu untuk memberikan satu gambaran. Umat seperti apakah yang Allah rindukan terjadi di sini dan sekarang ini di dunia ini. Bahwa gambaran tentang gereja secara eskatologis adalah demikian, bahwa sesungguhnya gambaran gereja pada masa kini pun, di dunia ini pun, sebetulnya Allah menghendaki yang sama. Tapi kan kenyataannya kan nggak begitu ya, saudara-saudara ya. Kalau gambaran gereja secara eskatologis dikatakan, semua orang percaya berdiri di hadapan tahta anak domba. Pada kenyataannya di dalam gereja, ini yang saya sebut, terjadi juga praktik-praktik yang tidak benar. Saudara, gereja di dalam PL terkesan sepintas lalu ya, mungkin amat eksklusif. Ya. Melalui panggilan dan ikatan kasih karunia, seolah-olah itu Allah cuma mengatakan kasih karunia kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel. Seolah-olah hanya garis itu saja. Tapi kalau kita cek, saudara-saudara, tidak. PL sebetulnya menyaksikan juga bahwa anugerah Allah bukan hanya ditunjukkan secara eksklusif buat Israel. Karena banyak kisah dalam PL yang menceritakan bahwa Allah menawarkan anugerahnya kepada mereka yang tidak layak, kepada mereka yang disebut berbeda dari orang Israel. Misalnya, berita pertobatan untuk orang-orang Niniwe. Rut, dia orang Moab. Raja Koresh. Bahkan kalau saudara baca ayat-ayat ini, nanti saudara di rumah baca ya, karena saya tidak ada waktu untuk membaca ayatnya, tapi dikatakan Koresh, gembalaku. Wih, saudara, bagaimana Tuhan menyebut Koresh itu dengan sebutan yang begitu dekat? Gambaran di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, memperlihatkan bahwa gereja sebetulnya bukan hanya terdiri satu kelompok, tapi gereja itu digambarkan dengan lebih terbuka, di mana anugerah Allah bukan hanya untuk bangsa Yahudi, bukan hanya untuk keturunan Abraham, tetapi Injil kasih karunia juga dimaksudkan untuk, pertama, orang-orang non-Yahudi. Paulus bilang, kamu yang jauh dan kamu yang dekat, sekarang sudah dipersatukan di dalam Kristus, ketika Kristus merubuhkan tembok-tembok pemisah. Saudara lihat,
bahwa gereja sebetulnya gereja adalah komunitas yang multikultur. Gereja juga terbuka untuk mereka yang termarginalisasi, perempuan, penyandang disabilitas, bahkan orang berdosa pun ada tempatnya. Ya, kalau kita baca Yohanes pasal 8 tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina, sementara pendekatan ahli Taurat dan orang Farisi adalah hukum, singkirkan perempuan ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak berdosa, silakan kamu yang menghukum pertama perempuan ini. Di dalam persekutuan umat Allah ada tempat, bukan hanya untuk yang kaya, tetapi juga untuk yang miskin. Yang terpelajar seperti Paulus dipakai oleh Allah, yang sederhana seperti Petrus juga dipakai oleh Allah. Yang kuat, yang lemah, gereja terdiri dari komunitas yang begitu beragam. Nah, saudara-saudara, dalam realitanya, kalau gereja itu multikultur, realitanya seperti apa? Rupa-rupanya sulit sekali untuk menjadi gereja menjadi church of all, gereja dari semua, and church for all. Tema ini adalah tema yang diangkat dari Persidangan Dewan Gereja-Gereja Sedunia tahun 2003. Jadi 2003 udah ngomongin tema ini, church of all and church for all. Dalam kenyataannya sampai 2020, apakah gereja sudah menjadi church of all dan church for all? Saudara, secara teologis dan bahkan didukung oleh catatan historis, ada semangat, saya sebut dengan istilah superioritas triumphalistik Kristen atas kelompok agama lain yang seringkali menjadi pemicu konflik antar agama. Scott Appleby pernah berkata, religion can be a source of violence, agama bisa menjadi sumber dari kekerasan, tetapi juga pada saat yang samaan, agama juga bisa menjadi source of peace, sumber dari damai sejahtera. Saudara, bukan saya tidak yakin bahwa kita punya keyakinan iman, dan saya punya keyakinan iman hanya di dalam Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara, semangat superioritas triumphalistik itu adalah semangat bahkan untuk tidak bisa melihat bahwa ada orang bisa atau baru sampai kepada satu tahap keyakinan seperti yang dia miliki pada saat itu. Lalu kemudian kita merasa bahwa karena kita merasa bahwa apa yang kita yakini sebagai kebenaran, dan itu akhirnya kemudian membawa satu sikap yang kemudian menyalah-nyalahkan. Nah, ini saudara-saudara, ini yang bahaya, saudara-saudara. Sekali lagi, tekanannya bukan saya tidak punya keyakinan yang teguh terhadap iman di dalam Yesus Kristus. Saya punya keyakinan yang sangat teguh di dalam Yesus Kristus. Tetapi itu bukan berarti bahwa kemudian saya bebas untuk menghakimi orang-orang lain. Saya ambil contoh. Saudara, kalau saudara pergi ke Bali, saudara akan lihat orang-orang di Pulau Dewata itu tuh sangat religius. Sangat religius. Jam berapa keluar, bawa sesaji, sembahyang di pantai, di depan rumah, nanti jam berapa, terus seolah-olah tuh hidupnya itu tuh begitu dekat dengan dewa-dewa yang mereka percaya. Saudara-saudara, memang saya juga tidak percaya apa yang mereka percaya. Tentu berbeda. Tapi apakah dengan demikian saya bisa menghakimi apa yang mereka yakini sebagai sesuatu yang kemudian saya bisa beri label-label, oh kalian ini menyembah berhala dan lain-lain. Saudara, sikap-sikap seperti itu yang kadang-kadang yang tidak bijak membuat kita seringkali menjadi berbenturan dengan agama-agama lain. Atau xenofobia terhadap kelompok kepercayaan lain. Bahkan xenofobia terhadap suku atau etnis tertentu. Saya pernah ditanya begini, kalau begitu bolehkah ada gereja suku? Boleh. Ya, misalnya GKY kita menjadi Chinese Church. Gereja yang secara khusus punya misi untuk melayani orang-orang dari etnis Tionghoa. Karena juga ada kebaktian dilayangkan dalam
bahasa Tionghoa atau bahasa Mandarin. Tapi apakah pada saat kita punya visi atau misi khusus kepada satu kelompok ini, itu berarti kemudian kita bisa memandang sebelah mata terhadap kelompok yang lain? Kan nggak begitu, saudara-saudara. Kan nggak begitu. Apalagi punya prejudis-prejudis. Saya boleh sharing ya, saudara ya. Ini waktunya sebetulnya udah lewat. Sudah, ini sedikit saja. Ketika saya mengawali pelayanan di gereja, saudara-saudara, ada seorang majelis senior panggil saya. Saya waktu itu baru lulus dari STT. Lalu dia bilang ini, Irwan, sini, Om kasih tahu. Ini majelis senior. Wah, dihormati. Nanti kalau milih bendahara di gereja, ingat ya Irwan ya, jangan sekali-sekali pilih bendahara bukan orang Tionghoa. Saudara, saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran banyak orang, tapi menurut saya siapapun bisa tidak jujur. Termasuk etnis Tionghoa bisa begitu. Etnis lain juga bisa begitu. Tapi, sama seperti ada orang Tionghoa yang jujur, ada juga orang-orang yang bukan Tionghoa yang ternyata jujur dan sangat berintegritas. Nah, sedihnya adalah perspektif-perspektif semacam itu tuh ada di kepala kita yang disebut sebagai gereja. Kita udah belajar dua gambaran tadi, gereja adalah komunitas Trinitarian, komunitas eskatologis, tapi kita tuh nggak bisa menjadi gereja yang terbuka. Ya. Adanya prejudis terhadap profesi, stereotip-stereotip dibangun, sikap-sikap intoleran, diskriminatif, kekerasan kepada yang dianggap berbeda. Ini yang saya mau cerita. Saudara, waktu kecil, saya dan mama dan papa, keluarga kami itu tinggal di rumahnya opa, itu di sebuah kampung di daerah Kebon Siri. Itu betul-betul kampung. Kampung dalam arti yang sebenarnya, kampung. Saudara, di jalan itu hanya 3 rumah yang non-muslim. Selebihnya adalah tetangga-tetangga kami muslim. Sebetulnya hubungan kami itu baik. Kalau lebaran tuh mereka antar ketupat, lalu mama saya itu menyiapkan seperti ada sirup, ada biskuit, dikasihlah kepada mereka yang merayakan lebaran. Tapi nggak tahu kenapa ya, saudara, saya tiap hari itu bisa main dengan teman-teman di kampung di sebelah itu. Tapi saya tetap menjadi korban dari kekerasan-kekerasan ini. Misalnya, nanti mereka lewat di depan rumah, saya pakai contoh ya Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu tidak tersinggung dengan apa yang saya contohkan. Tapi semata-mata ini saya hanya mengulang. Ini udah 40 tahun yang lalu sebetulnya. Udah lama banget. Tapi itu masih seger di kepala saya tuh, masih terngiang-ngiang perkataan-perkataan mereka itu. Mereka selalu berkata gini, Cina makan babi. Nggak tahu aja kalau makan cukyok enak banget ya saudara ya. Jadi, tapi ya itu yang, dan bukan hanya terkait dengan etnis saya, tetapi juga dengan agama. Mereka punya lagunya, yang sampai umur 40 lebih ini, saya tuh masih hafal lagunya, saudara-saudara. Yang kalau saya nyanyikan itu rasanya kok nggak pantas di sini ya, saudara. Dia berbicara tentang Yesus, itu dipakai akhiran-akhiran yang sama. Maaf, saya sekali lagi minta maaf. Lalu pakai kata mampus, us di kakus. Saudara, saya dengar itu dari kecil. Sebagai bentuk-bentuk kekerasan dari kecil. Dan itu tuh seperti membawa kepada saya tuh satu perasaan memendam. Oh, lihat ya. Lihat. Tapi saudara-saudara, apakah itu hanya dilakukan orang-orang non-Tionghoa atau non-Kristen kepada orang Kristen? Kalau kita mau jujur ya, saudara-saudara, kita yang berlatar belakang Tionghoa pun juga punya sebutan-sebutan, bukan? Kita punya prejudis-prejudis tertentu. Bahkan kita punya stereotip-stereotip tertentu. Saudara-saudara, pada akhirnya, ini slide terakhir saya. Panggilan kita adalah begini.
Kalau saudara baca kisah Sakius di dalam Lukas 19. Sakius, dia cari Yesus, tapi karena badannya pendek, dia naik ke atas pohon, nggak kelihatan. Tiba-tiba Yesus bilang, Sakius turun. Hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu. Artinya Sakius itu mendapatkan satu privilege. Ya. Dia mendapatkan satu kasih karunia. Yesus yang dia cari-cari itu kok mau datang ke rumah saya. Makanya sampai dia bilang ini, Tuhan, apa yang pernah ku peras dari orang lain, akan ku kembalikan 4 kali lipat, akan ku bagi-bagikan. Itu prinsipnya. Dia dapat anugerah, dia dapat kasih karunia, maka dia ingin menyatakan kasih karunia kepada orang lain. Kalau saudara baca narasi di dalam Injil Matius tentang pengampunan, seorang hamba raja berhutang kepada tuan raja, hutangnya dihapuskan 10.000 talenta. Tapi dia udah dihapuskan, dia keluar ketemu teman yang berhutang cuma 100 dinar, dia sudah mendapatkan penghapusan, bukan sekedar keringanan, penghapusan hutang, tapi tidak bersedia memberi kesempatan temannya untuk membayar hutang. Artinya, udah dapat kasih karunia, tetapi tidak bersedia memberi kasih karunia. Saudara, kita, gereja adalah orang-orang asing sebetulnya. Orang-orang yang tidak mendapat tempat dalam persekutuan dengan Allah. Tapi kita sudah dipanggil, sudah mendapatkan kasih karunia. Saya tulis di kalimat ini, keramahan. Hospitalitas Allah lewat kasih karunia-Nya. Maka panggilan gereja yang sesungguhnya adalah menjadi komunitas yang hospitable. Yang memberi ruang, yang bisa menyambut setiap orang sama seperti Allah menyambut setiap orang besar, kecil, tua, muda, miskin, kaya, siapapun dia. Allah menyambut dengan tangan terbuka untuk memasukkan kita di dalam persekutuan kasih karunia. Allah memberi ruang menyambut setiap orang. Maka sebagaimana Allah telah memperlakukan kita, maka kita dipanggil untuk memperlakukan sesama kita dengan cara itu. Demikian, saudara-saudara. Terima kasih untuk bisa sharing bersama saudara pada malam hari ini. Silakan saya kembalikan kepada Pak Johan. Pak Irwan, sudah siap untuk menjawab? Pak, terima kasih. Tadi Bapak sudah sedikit singgung tentang konteks multikulturalisme dalam gereja. Nah, menurut Pak Irwan, seberapa eksis ya untuk bertahan dan berkembang gereja-gereja yang masih mempertahankan karakteristik kesukuan atau ras tertentu dalam zaman globalisasi ini? Ya, jadi ini bagaimana dengan gereja suku? Dan apakah itu termasuk etnosentrisme, dan apakah itu nanti bisa membawa kepada eliminasi? Ya, ini pertanyaan yang awal, Pak. Ya, menurut saya nggak ada salahnya kalau kita punya beban untuk melayani satu suku tertentu. Kan ada gereja-gereja, misalnya ada gereja Kristen Jawa, Huria Kristen Batak Protestan, banyak sekali. Karena memang punya satu beban yang Tuhan taruh untuk bisa melayani gereja-gereja, orang-orang dari suku itu, saudara-saudara. Tetapi melayani orang di dalam suku atau di dalam gereja suku itu berbeda dengan bersikap etnosentrisme. Artinya kesadaran multikultural harus tetap dimiliki bahwa ada yang berbeda. Bahwa memang gereja kami secara khusus mau melayani suku A. Gitu. Tapi bukan berarti suku B tidak kami layani dong. Saya percaya gereja-gereja suku pasti tetap juga melayani orang-orang yang suku-sukunya berbeda. Disebut etnosentris kalau itu menjadi tertutup hanya untuk suku yang satu ini, lalu kemudian menolak yang lain. Itu menjadi tidak relevan di dalam globalisasi. Demikian Pak Johan. Baik, terima kasih Pak Irwan. Pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya begini, saya ingin bertanya tentang praktek toleransi. Apakah mungkin untuk menerapkan toleransi tanpa batas kepada orang-orang yang berseberangan kepercayaan dengan kita? Bagaimana gereja dapat toleran terhadap mereka yang berseberangan kepercayaan tanpa menganut dan mempraktikkan pluralisme religius yang mengatakan bahwa semua agama itu sama sebagai sistem kepercayaan? Saya punya keyakinan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak punya keyakinan bahwa keselamatan bisa ditempuh dengan cara berbuat baik. Ya, itu keyakinan saya. Tapi keyakinan saya yang teguh itu tidak kemudian membuat saya kemudian menghakimi orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda.
bahwa mereka bisa meyakini sampai tahap itu, tentu ada prosesnya kan. Sama seperti saya meyakini keselamatan hanya di dalam Kristus, itu juga ada prosesnya. Nah, apakah itu kemudian akan membuat kita kehilangan panggilan untuk mengabarkan Injil? Menurut saya tidak. Kita tetap bisa menceritakan apa yang kita percaya, siapa yang kita percaya, keyakinan kita di dalam Yesus Kristus. Kita bisa membagikannya tanpa harus melihat bahwa apa yang orang lain percaya itu adalah sebagai sebuah dengan satu sikap judgmental, kita beri label kesesatan. Semua orang menurut saya punya prosesnya di dalam meyakini sesuatu. Demikian, Baik. Pak Johan. Thank you, Pak. Satu pertanyaan singkat, bagaimana cara membedakan antara adat dengan sistem kepercayaan? Misalnya hal-hal yang terkait dengan kepercayaan leluhur, tapi tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, membedakan ya? Ya, ini mungkin topiknya agak berbeda ya, Pak ya. Jadi, ya tentu adat istiadat, tradisi, kita tahu bahwa semua itu harus dilihat dari perspektif wahyu Allah yang final di dalam Alkitab. Artinya apakah adat itu, tentu biasanya adat istiadat itu punya sistem kepercayaan atau belief system di baliknya gitu. Jadi ada adat-adat tertentu itu yang dipraktekkan karena ada kepercayaan tertentu. Itulah sebabnya dengan jeli kita harus melihat, memilah dan memilih gitu. Dari perspektif apa yang kita pegang, keyakinan iman kita, apakah ini sesuai dengan iman Kristen atau tidak. Ya tentu ini akan melihat kasus per kasus ya, tiap adat ini, adat itu, tata cara ini, tata cara itu yang. Tapi prinsipnya adalah kita harus melihatnya dengan cara menilai dari apa yang kita percaya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak Irwan, ada seorang peserta yang sembari mengucapkan terima kasih juga bertanya. Beliau katakan, saya membaca buku Asian Biblical Hermeneutics and Postcolonialism, tulisan Sugir Caraya, yang memberikan beberapa pesan berkenaan tentang hermeneutika postkolonialisme yang acap kali mengganggu multikultural dalam gereja. Nah, pertanyaannya, apakah hermeneutika postkolonialisme ini berkontribusi untuk kurangnya pemahaman atau pengakuan tentang adanya multikultural dalam gereja? Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, apakah pengajaran postkolonialisme menyebabkan adanya disparitas sosial dalam gereja yang memang notabene multikultural? Mohon pandangan Pak Irwan. Ya, menurut saya kembali gini, penafsiran kan, hasil dari penafsiran kan tidak selalu ini ya Pak, tidak mungkin hanya hasil dari penafsiran itu. Hasil dari penafsiran itu biasanya muncul karena kita juga sudah punya presuposisi atau satu keyakinan yang kita pegang di balik kepala kita ini, gitu ya, ada presuposisi tertentu. Jadi pada waktu kita menafsir, saudara-saudara, pasti kita menafsir dengan satu presuposisi yang sudah terlebih dulu ada di dalam kepala kita, sehingga menghasilkan dalil-dalil penafsiran, hasil penafsiran yang kemudian itu dianggap bertolak belakang dengan realitas multikultural. Sebetulnya kita harus bisa dengan objektif gitu melakukan proses penafsiran itu, dan juga sebagai balancingnya adalah tetap dengan imbang menyadari bahwa komunitas atau realitas multikultural itu akan tetap ada dan selalu ada di dalam kehidupan ini. Demikian Pak Johan. Oke, Pak Irwan. Pertanyaan berikutnya ya Pak, dari manakah entry point untuk merawat multikulturalisme jika para pihak, terutama yang dominan atau mayoritas, yang kadung berpikir eliminasi bisa dirangkul atau diubah cara pandangnya? Ya, pendekatan apa yang efektif? Karena setelah Orde Baru tumbang, justru faktanya saat ini multikulturalisme justru terancam. Ya, jadi mungkin entry point untuk merawat multikulturalisme. Ya, di dalam saya bahas jawab ini dari perspektif bidang saya ya, saudara ya. Mohon maaf. Di dalam dunia pendidikan ada satu
pendekatan yang disebut dengan pendidikan multikultural. Bahkan di dalam kajian Christian Education, pendidikan Kristen pun ada multicultural Christian Education. Jadi apa yang dibicarakan di dalam multicultural Christian Education? Bukan hanya berbicara soal doktrin-doktrin dan pengajaran-pengajaran biblis di dalam kekristenan, tetapi juga bagaimana kita berkhotbah, mengajar remaja, anak-anak sekolah minggu untuk melihat keberagaman. Nah, menurut saya entry point mulai dari, saya percaya pendidikan itu punya ininya Pak, punya powernya tersendiri gitu untuk bisa mengubah realitas kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat. Mungkin lama, mungkin butuh waktu, tetapi ketika kita betul-betul mendidik seseorang untuk bisa menerima, menghargai perbedaan-perbedaan tanpa kehilangan identitasnya ya, tapi bisa menerima, menghargai perbedaan-perbedaan, disitulah kita melihat satu harapan. Kan pendidikan selalu punya optimismenya Pak, bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan sesuatu someday. Maka multicultural Christian education, kalau dari sudut saya, itu menjadi entry point-nya. Di gereja, di rumah, di sekolah, itu penting sekali. Baik Pak, terima kasih. Saya lanjutkan dengan satu pertanyaan yang sederhana tapi mungkin menarik ya. Begini pertanyaan, bagaimana menanamkan nilai multikultural bagi kakek nenek yang terkesan susah berubah? Ya mungkin orang tua kan suka pesan ya jangan bergaul dengan yang lain etnis, apalagi punya pasangan hidup dan sebagainya. Gimana merubah orang tua mungkin yang pikirannya sudah kaku begitu? Maksud saya begini ya Pak, orang tua itu kan karena usia itu pasti udah membentuk mereka dengan satu pola pikir. Jangankan soal ini, soal yang sangat sederhana, soalnya saudara itu bisa susah banget ya. Kemarin kita di launch dosen itu kita bicara itu packaging bekas es krim itu saudara, packaging bekas es krim 1 liter itu biasanya emak-emak atau ibu-ibu tuh seneng banget ngumpulin itu packaging bekas es krim. Ini jangan dibuang, buat nyimpen daging, buat nyimpen apa, buat itu sampai puluhan di rumah pun akhirnya semua disimpan, nggak perlu dibuang. Saya berkali-kali ngomong sama mami saya, buang lah Mi, buat apa? Jangan, nanti kalau perlu, nah kan udah ada, ya nanti nggak apa-apa, nanti kalau satu pecah nanti susah, intinya susah merubah orang udah punya prinsip ya. Tetapi menurut saya bukan kita tidak bisa berbicara. Kita bisa berbicara, apalagi kalau kita berbicara dalam perspektif Kristiani, dalam perspektif Kristen, bahwa secara teologis kita tahu bahwa gereja adalah komunitas Trinitarian, komunitas eskatologis yang harus terbuka terhadap orang lain. Pak, Alkitab mengajarkan demikian. Mungkin mama papa punya pengalaman-pengalaman yang nggak enak dulu, tapi setidaknya jangan benci mereka. Dengan bicara hal-hal yang sesimpel itu saja, walaupun pasti butuh proses. Tapi jangan berhenti melakukannya. Mulai dari hal yang paling sederhana, mari ajak. Halo Pak Irwan. Ya. Oh sudah ya. Oke. Thank you Pak. Berikutnya Pak, bagaimana cara gereja menyelesaikan permasalahan jemaat di mana mungkin jemaat itu lebih mengutamakan adat ya daripada firman. Apakah ada tips untuk menghadapi situasi demikian, Pak? Ya, sebetulnya Nibur pernah membahas soal ini ya, soal Christ and culture, bagaimana adat istiadat punya tempatnya, dan kadang-kadang orang lebih perhatikan adat daripada firman. Ya tentu sebagai seorang gembala atau sebagai seorang rohaniwan, kita harus mengajak orang itu, karena kita kan punya prinsip bahwa dasar hidup kita, pijakan Alkitab adalah menjadi pijakan, bukan hanya bagi iman percaya kita, tetapi juga bagi perilaku kehidupan kita. Maka yang menjadi pengukurnya bukan adat istiadat, bukan tradisi, bukan perkataan mayoritas. Perkataan mayoritas bisa berubah. Pendapat mayoritas di Amerika beda dengan pendapat mayoritas di Asia.
Tradisi juga bisa berubah. Apa yang dulu dipegang sebagai tradisi, sekarang sudah tidak lagi. Tapi yang tidak berubah adalah apa yang Alkitab katakan dan ajarkan kepada kita sebagai panduan bagi perilaku hidup kita. Maka tentu kita harus mengajaklah pada orang itu untuk back to the Bible, untuk melihat apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita di dalam hidup ini. Oke, Pak Irwan. Satu pertanyaan berikut, bagaimana gereja dalam konteks multikultural menjalankan misi amanat agung dalam konteks Indonesia yang pluralistik? Ya, menurut saya kenyataan multikultural tidak kemudian membuat kita, ya udahlah, demi menghargai yang lain yang berbeda, kita nggak usah ngomong soal Yesus lah, gitu ya. Jadi, menurut saya enggak. Saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi orang berdosa, satu-satunya, saya tetap melihat bahwa berbicara tentang Kristus, memberitakan tentang Kristus, itu tidak bisa ditawar oleh apapun. Tapi bukan berarti pada waktu saya bercerita atau share tentang Yesus sebagai juru selamat, ya, itu kemudian itu didorong oleh satu dorongan bahwa oh iya ada sesuatu yang sesuatu yang sesat, lalu kemudian kita menjelekkan agama lain, atau kemudian ada satu orang pernah ngomong begini. Jadi ini cerita teman ya. Jadi teman saya ini melakukan PI pribadi kepada kepada non-believer atau unbeliever. Lalu di dalam PI pribadinya itu dia berkata gini, kamu harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat pribadi orang berdosa. Kalau enggak, nanti kamu akan sesat. Dan kamu tahu bahwa semua orang selain orang-orang Kristen nanti akan masuk ke neraka. Secara teologis, ya, kita tahu bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Itu saya udah nggak akan ada kompromi tentang itu. Tapi menghakimi orang lain, itu kan dia sampai kepada satu level keyakinannya, lalu kemudian kita judgment dia dengan kalimat semacam itu gitu. Menurut saya yang ada bukannya simpati tetapi antipati. Dan betul teman-teman orang yang diceritakan tentang Yesus ini bukan tertarik untuk datang kepada Yesus. Mungkin seperti perkataan banyak orang besar ya, saya bukan tidak tertarik dengan Yesusnya. Saya sebel dengan orang-orang atau pengikut-pengikut Yesus. Mungkin itu. Karena akhirnya pendekatan-pendekatan kita di dalam melakukan amanat agung atau penginjilan pribadi itu pendekatan yang yang sangat judgmental. Oke. Saya bisa bercerita tentang Yesus, bahkan saya bisa memulai percakapan tentang Yesus dari apa yang dipercaya oleh orang itu. Misalnya, saya bicara sama seorang Hindu di Bali gitu. Saya bisa kok tanya-tanya, kalian kenapa kok setiap hari berapa kali bawa sesajen ke pantai? Ini artinya apa sih? Gitu. Tanpa harus bilang, kalian orang Hindu Bali, kalian akan menjadi penghuni neraka loh nanti. Hanya kami orang Kristen yang menjadi penghuni surga. Kan nggak harus begitu gitu. Tapi saya bisa berbicara dari apa yang dia yakini. Seperti Paulus ketika dia berada di Athena, dia melihat ada satu statue, ada satu patung di mana disuruh terus kepada Allah yang tidak dikenal, gitu kan? Lalu kemudian Paulus mulai berbicara tentang Yesus Kristus dari starting point-nya adalah, hai orang Athena, kalian berbicara kepada Allah yang tidak dikenal, kalian begitu religius, bla 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 bla. Hari ini aku mau berbicara tentang Yesus Kristus. Artinya tidak ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya konfrontatif, judgmental. Begitu kira-kira, Pak. Oh ya, intinya tetap mempertahankan eksklusivisme iman kita, tapi dengan bijaksana menunaikan malah amanat agung itu ya. Iya.
Baik Pak, mungkin satu pertanyaan pamungkas yang bisa jadi mungkin tidak terlalu berhubungan langsung, tapi mungkin ada benang merahnya. Jadi pertanyaannya begini, dengan alasan HAM, bagaimana pandangan Bapak dengan kelompok LGBT yang juga ingin diakui dalam gereja? Ya, jadi intinya mungkin ada satu kelompok yang katakanlah minoritas ya, seperti LGBT ini yang ingin diakui dalam gereja. Gimana Pak? Kalau diakui dalam arti kemudian gereja menyetujui posisi mereka, tentu enggak dong. Gereja punya prinsip yang bukan prinsipnya sendiri, tapi prinsip yang kita gali dari kebenaran Alkitab. Mengakui dalam arti kita menerima posisi mereka, menerima keyakinan, belief mereka tentang posisi LGBT itu tentu tidak. Tapi kalau dibilang mengakui dalam arti bahwa gereja punya ruang untuk orang-orang semacam ini, yes. Ruang dalam arti apa? Bahwa mereka jangan sampai gereja kan mestinya menjadi komunitas yang menyembuhkan gitu. Kalau betul kita mengalami pemulihan di dalam kuasa Yesus Kristus, mestinya kan komunitas gereja itu bisa membawa orang itu mengalami pemulihan. Nah, tapi sikap-sikap yang selama ini muncul adalah sikap-sikap yang bahkan merasa jijik gitu. Saya pernah cerita ini di dalam satu kelas ya, mungkin ini sharing terakhir. Saudara, ketika saya melayani di satu gereja di Jawa Tengah, dulu di gereja kami itu ada satu orang waria datang beribadah di gereja. Memang dia sudah pakai celana jeans, artinya nggak pakai rok, nggak pakai baju perempuan ya. Lalu dia udah pakai kemeja tangan panjang yang digulung, tapi memang rambutnya masih panjang, diikat gitu. Tapi dia udah tampil, dia ingin tampil sebagai orang laki. Tapi dia waria. Waktu orang ini masuk ya, saudara-saudara ya, itu orang gereja bisa begini ngelihatnya. Ngelihat dari atas sampai ke bawah gitu. Lalu akhirnya dia duduk, seperti kita tahu kan kursi gereja itu kan satu kursi panjang gitu ya. Dia duduk di satu tempat. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu orang gereja itu bisa begini, bisa geser. Geser karena di sebelahnya itu ada waria. Lama dia datang ke gereja, tapi lama-lama saya kalau khotbah suka lihat gitu, dia tadi duduk di satu kursi, akhirnya dia ambil satu kursi single, lalu dia duduk persis di pintu gereja. Jadi ketika udah berkat, lalu amin gitu, dia buru-buru lipat kursinya, lalu dia keluar. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih kelihatan dia duduk di kursi sendirian itu, lama-lama dia nggak kelihatan, hilang. Muncul satu surat, saudara, ini satu pengalaman yang menyedihkan ya. Satu surat dari dia tulis begini, dia tujukan itu kepada para pendeta. Dia bilang begini, saya sadar bahwa gereja itu tempatnya orang-orang baik, bukan untuk orang-orang yang kotor seperti saya. Tempat untuk saya hanyalah di jalanan bersama dengan teman-teman saya. Saya sebetulnya sangat ingin dan saya suka mendengar khotbah Bapak Ibu Pendeta. Tapi saya tahu diri siapa saya. Kan baca kayak gitu kan, apa ya, miris ya saudara ya. Masa kita tuh bersikap begitu gitu. Kita tidak setuju tentu dengan posisi itu. Kita tidak setuju dengan orientasi itu. Tapi apakah kemudian kita seolah-olah menutup pintu terhadap orang-orang seperti itu? Itu menjadi pertanyaan pamungkas juga ya untuk kita renungkan di peserta Emmaus malam ini ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Statement terakhir membuat kita berpikir dan berefleksi ya, betapa sungguh tidak mudah melihat orang lain yang ya berbeda dalam apa saja ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, jauh lebih mudah membicarakan topik ini, bahkan mendalaminya daripada mempraktikkannya, merawat multikulturalisme di gereja atau di dalam kehidupan masyarakat kita.
Mungkin satu hal yang baik sekali yang Pak Irwan sampaikan dan perlu kita ingat, yaitu kita perlu mewujudkan gereja saat ini berdasarkan gambaran yang Alkitab perlihatkan tentang gereja pada waktu konsumasi penyataan Yesus nanti di langit dan bumi yang baru, ya. Jadi gambaran gereja di surga itu adalah idealisme untuk kita lakukan sekarang, yaitu gereja yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, warna kulit, etnis, dan orang-orang yang berbeda. Jadi itulah idealisme gereja yang Tuhan perlihatkan kepada kita, dan harusnya kitab Wahyu itu menjadi model dari cara kita bergereja hari ini. Begitu ya Pak Irwan yang tadi Ya Pak. kan. Ya, Tuhan tolong kita supaya kita sungguh bisa melihat betapa satu hari nanti kelak kita akan berkumpul dalam keragaman, ya, bukan hanya orang yang sesuku atau sebahasa atau sewarna kulit dengan kita, tapi dalam keragaman. Dan untuk itulah kita belajar sejak kita masih di dunia ini untuk bisa menerima, karena kita pun butuh diterima oleh orang yang mayoritas kalau kita minoritas di suatu tempat. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan untuk Sama-sama, Pak. sesi yang sangat insightful malam ini dan sangat menggugah perasaan bagi saya pribadi, ya. Saya harap mungkin juga ada di antara peserta yang merasakan demikian. Satu PR besar untuk kita sebagai gereja pada hari ini. Dan kita akan akhiri sesi malam ini dan mohon Pak Irwan boleh memimpin doa, ya. Saudara, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih malam ini kami boleh belajar bersama-sama. Kami bersyukur untuk kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Tuhan menciptakan kami sebagai pribadi yang unik. Tetapi malam ini kami juga belajar untuk melihat bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan kami, tetapi Tuhan juga menciptakan orang-orang lain dengan keunikan mereka masing-masing. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa menerima, menghargai perbedaan-perbedaan. Sekalipun kami mempunyai keyakinan iman dan keyakinan itu unik untuk diri kami, tetapi ajari kami untuk bisa menghargai, untuk bisa menghormati tiap-tiap orang tanpa kehilangan keyakinan kami kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di dalam proses belajar selanjutnya, khususnya di dalam modul yang terakhir pada Kamis yang akan datang, supaya apa yang kami pelajari bersama-sama ini betul-betul Tuhan pakai, bukan hanya sekedar menjadi sebuah knowledge, menjadi sebuah pengetahuan, tetapi sungguh akan mengubah cara berpikir kami, yang kemudian akan diikuti dengan mengubah cara hidup dan cara kami berlaku dan bersikap. Tuhan tolong kami, berkati kami, khususnya para peserta, berikanlah kami ketekunan, kerajinan untuk selalu belajar dan bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.